Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angela Widya Pratama dengan NIM 180340442. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Studi Instrumen Optical Rain Gauge untuk pengamatan curah hujan harian di Kota Tabang dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Dr. Ahmad Fauzi, MSI. Yang pertama, pendahuluan yaitu latar belakang. Balai Pengamatan Antariksa dan Atmosfer BPAA Lapanagam adalah salah satu stasiun pengamat yang terletak di wilayah ekuator, tepatnya di Kota Tabang, Kecamatan Paluku, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Stasiun ini berada di koordinat 100 derajat 32 BT, 0 derajat 23 LS, dan ketinggian 850 meter di atas permukaan laut. Balai ini dibangun untuk melengkapi data-data meteorologi untuk daerah Indonesia bagian barat, seperti data hujan, awan, angin, suhu, dan beberapa parameter lainnya. Wilayah yang berada di atas bukit yang terletak 50 km dari pantai barat Pulau Sumatera ini dilalui oleh garis khatulistiwa. Pada BPAA Lapanagam, untuk melakukan pengukuran dan penelitian dengan perkembangan teknologi yang berkembang cepat dan pesat, termasuk dalam perkembangan teknologi elektronika, digunakan beberapa instrumen. Pengukuran atau penelitian yang dilakukan dengan menggunakan peralatan elektronika yang berhubungan dengan ilmu fisika seperti pengukuran curah hujan, pergerakan awan, pengamatan benda-benda langit, komunikasi satelit, dan lain-lain. Salah satu pengukuran dan penelitian yang dilakukan di BPA Lapanagam adalah intensitas curah hujan. Pengukuran intensitas curah hujan pada umumnya ditunjukkan untuk mengetahui karakteristik curah hujan dan untuk melihat seberapa besar curah hujan yang diterima di kawasan Kota Tabang. Selanjutnya, hujan adalah bentuk presipitasi yang berbentuk cairan yang turun sampai ke bumi. Salah satu karakteristik hujan pada suatu wilayah dapat ditemukan dari tinggi atau rendahnya curah hujan di wilayah tersebut. Curah hujan merupakan ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat yang datar, tidak menguap, tidak meresap, dan tidak mengalir. Untuk mengukur curah hujan dapat menggunakan instrumen optical rain gauge. Optical rain gauge merupakan peralatan yang digunakan untuk mengukur curah hujan. Alat ini dipasang di balai-balai milik Lapan, salah satunya ini BPAA Lapanagam. ORG 815 dapat mengukur curah hujan dengan menerapkan algoritma secara otomatis untuk menentukan jenis curah hujan, tingkat, dan akumulasi setara air. Sensor presipitasi ORG 815 OSI memberikan pengukuran presipitasi yang akurat di semua kondisi cuaca dan didesain untuk operasi yang kokoh dan tanpa pengawasan. Edi Harman pada tahun 2009 dalam penelitiannya menyatakan Sumatera Barat termasuk Kota Tabang mengalami 2 puncak musim hujan dalam 1 tahun. Penelitian lainnya oleh Sipayung pada tahun 2007 menyebutkan bahwa Kota Tabang termasuk pola hujan ekuatorial, yaitu pola hujan yang memiliki pola hujan bulanan yang khas, yaitu memiliki 2 kali hujan maksimum selama setahun. Hujan maksimum itu terjadi pada bulan April ataupun September. Oleh karena itu, guna untuk mengetahui tingkat intensitas curah hujan harian maksimum, penulis akan menganalisis data curah hujan harian pada bulan April 2021 yang terjadi di wilayah Kota Tabang dengan memanfaatkan data dari pengukuran menggunakan alat optical rain gauge. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul yaitu Studi Instrumen Optical Rain Gauge untuk pengamatan curah hujan harian di Kota Tabang. Selanjutnya yaitu kita masuk pada rumusan masalah. Yang pertama, apa itu optical rain gauge? Yang kedua, bagaimana prinsip kerja dari optical rain gauge dalam mengukur intensitas curah hujan? Yang ketiga, bagaimana data pengamatan curah hujan menggunakan optical rain gauge? Selanjutnya, batasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah, maka perlu dikemukakan batasan masalah dalam penelitian ini. Penulis membatasi masalah tentang prinsip kerja dan instrumentasi optical rain gauge sebagai pengukur curah hujan. Selanjutnya masuk ke tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui instrumen optical rain gauge. Yang kedua, mengetahui dan memahami prinsip kerja dari optical rain gauge dalam mengukur curah hujan. Yang ketiga, mengetahui hasil pengolahan data intensitas curah hujan rata-rata per jam dan harian menggunakan optical rain gauge. Adapun manfaat dalam penelitian ini, yang pertama untuk penulis yaitu untuk menambah pengetahuan terutama di bidang kajian elektronika dan instrumentasi. Yang kedua, bagi pembaca, dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan optical rain gauge mengenai definisi alat, spesifikasi, komponen, pengoperasian, dan prinsip kerjanya dalam mengukur curah hujan serta keunggulan dan kelemahan alat. Selanjutnya, bagi peneliti lain, yaitu sebagai referensi untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai optical rain gauge dalam pengukuran curah hujan. Selanjutnya, masuk ke kajian pustaka. Yang pertama, cuaca. Menurut Kartasaputra pada tahun 2004, cuaca adalah keadaan atau kelakuan atmosfer pada waktu tertentu yang sifatnya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Adapun parameter cuaca yaitu suhu udara, kelembapan udara, angin, tekanan udara, penyinaran matahari, dan curah hujan. Kajian pustaka yang kedua ada hujan. Hujan adalah sebuah peristiwa presipitasi atau jatuhnya cairan dari atmosfer yang berwujud cair maupun beku ke permukaan bumi. Hujan adalah proses kondensasi uap air di atmosfer menjadi butiran air dan jatuh di daratan. Selanjutnya ada curah hujan.
Curah hujan didefinisikan sebagai tinggi air hujan yang diterima di permukaan sebelum mengalami aliran permukaan, evaporasi, dan peresapan atau perembasan ke tanah. Jumlah curah hujan 1 mm menunjukkan tinggi air hujan yang menutupi permukaan bumi 1 mm. Jika air tersebut tidak merasap ke dalam tanah atau menguap ke atmosfer. Curah hujan merupakan parameter yang tingkat variabilitasnya tinggi baik terhadap lokasi maupun waktu yang mencakup variasi harian, bulanan, musiman, dan tahunan. Berdasarkan pola umum terjadinya, terdapat 3 tipe curah hujan. Yang pertama ada tipe ekuatorial, yang kedua ada tipe monsun, dan yang ketiga ada tipe lokal. Selanjutnya kita masuk ke optical rain gauge. ORG digunakan untuk mengukur curah hujan dalam 1 menit tanpa harus mengumpulkan air hujan. ORG menggunakan fotodioda sebagai sensor penerima untuk mendeteksi perubahan cahaya akibat terjadinya hujan. Adapun komponen optical rain gauge, yang pertama terdiri dari transmitter berisi dioda dan lensa dengan pemanas disk. Yang kedua, receiver berisi fotodioda, lensa dengan celah bukaan, pemanas disk, elektronik, promistor eksternal, dan konektor untuk kabel sinyal atau daya. Yang ketiga, kabel daya atau sinyal sepanjang 15 meter. Adapun perangkat tambahan untuk mendukung kinerja instrumen monitoring curah hujan yaitu PSB 815 sebagai kotak kelistrikan yang mensuplai tegangan 12 volt DC ke ORG 815. Yang kedua, software akuisisi data untuk mengolah dan menampilkan data mentahan keluarga ORG 815. Yang ketiga, field test kit sebagai pengkalibrasi instrumen. Yang keempat, satu set PC untuk instalasi software akuisisi data untuk menampilkan data secara real time. Adapun blok diagram dan prinsip kerja optical rain gauge. ORG menggunakan dioda pemancar cahaya inframerah sebagai sumber cahaya. Dioda pemancar cahaya inframerah dimodulasi untuk menghilangkan gangguan pada sistem yang disebabkan oleh cahaya latar dan lensa optik pemancar yang berfungsi sebagai penyiar cahaya keluaran IR. Cahaya keluaran diterima oleh fotodioda. Keluaran fotodioda akan dikuatkan oleh penguatan awal dan terhubung ke rangkaian penormalisasi automatic gain control yang dilanjutkan ke pengkondisian sinyal. Keluaran dari pengkondisian sinyal dihubungkan ke mikroprosesor. Pada blok AGC, gangguan atau kesalahan yang disebabkan oleh variasi intensitas cahaya yang disebabkan oleh penuaan LED atau kotoran pada lensa yang diterima fotodioda akan disaring, diproses, dan dirata-ratakan. Statistik rata-rata dari pengukuran sinyal kelap-kelip cahaya akibat tetesan hujan akan dikondisikan agar berada dalam daerah kerja dari sinyal prosesor. Pengukuran yang dilakukan ORG menghasilkan data yang akurat. Pada ORG versi digital, mikroprosesor akan memberikan baseline yang adaptif sehingga keluarannya lebih sensitif. Akumulasi dari curah hujan dapat ditentukan dengan persamaan satu berikut. Mikroprosesor pada ORG 815 digital hanya menghasilkan data mentah atau diagnosa dari ADC. Data mentah ini berupa data biner yang nantinya akan dikalkulasikan oleh software akuisisi data dari ORG 815 ke orang digital. Data mentah dari ORG 815 ini dikirimkan ke PC menggunakan kabel dengan konektor serial RS232. Adapun keunggulan dan kelemahan dari optical rain gauge. Yang pertama ada keunggulan optical rain gauge yaitu memiliki sensitivitas yang tinggi, memiliki akurasi yang lebih baik dalam pengukuran curah hujan, dapat meminimalisir noise atau gangguan, biaya perawatan yang rendah, instalasi mudah, tidak ada kesalahan penguapan atau evaporasi, efek angin yang minimal, dan beroperasi 24 jam setiap harinya. Adapun kelemahan optical rain gauge yaitu yang pertama ORG tidak dapat dibawa-bawa atau tidak portable, sehingga hanya dapat mengukur curah hujan di tempat ORG itu terpasang. Yang kedua, jika komputer ORG mati atau error, maka tidak ada data yang terbaca. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Hasil pengamatan curah hujan dari sensor dikirim dan diproses pada komputer ORG. Data yang diperoleh langsung dari peralatan ORG berupa data raw. Pada gambar berikut merupakan contoh data ORG pada aplikasi Notepad. Salah satu file RAW memuat data per menit tentang tanggal, waktu, curah hujan, kondisi alat, dan temperatur selama 1 hari. Data RAW ORG kemudian diolah oleh penulis menggunakan Microsoft Excel, di mana sebelum diinput pada Microsoft Excel, data dirapikan terlebih dahulu dengan menggunakan aplikasi Notepad. Setelah data rapi, lalu diinputkan pada Microsoft Excel untuk diidentifikasi, diolah, kemudian membuat hasil pengamatan itu menggunakan Microsoft Excel. Dapat dilihat grafik curah hujan rata-rata diurnal bulan April tahun 2021. Untuk mengamati curah hujan rata-rata diurnal, data ORG dikelompokkan dalam 1 jam pengamatan dari tanggal 1 sampai 30 April dan dirata-ratakan per jamnya. Dari data ORG yang diolah, terlihat pada grafik bahwa total curah hujan yang terjadi di Kota Tabang kebanyakan berasal dari hujan siang, sore, dan malam hari. Dengan puncak curah hujan pada jam 17.00 yaitu 1,83 mm per jam. Curah hujan ini dipengaruhi oleh kondisi topografi di Sumatera Barat yang sebagian besar wilayahnya pegunungan dan dataran tinggi, khususnya wilayah Kota Tabang yang berada di dekat ekuator dan bukit barisan, sehingga memberikan peran cukup besar dalam pembentukan uap air dengan terjadinya proses penguapan air atau evaporasi.
Pada pagi dan siang hari, panas suhu bumi dari matahari akan membuat air yang ada di sungai, danau, dan laut akan menguap menjadi uap air. Uap air ini akan naik ke atmosfer mengalami proses kondensasi yang merubah uap air menjadi embun. Suhu udara yang semakin tinggi membuat titik-titik embun semakin banyak dan memadat, sehingga terbentuk awan. Awan yang sudah terlalu padat dengan uap air akan jatuh ke daratan menjadi titik-titik hujan. Selanjutnya, grafik data olahan curah hujan harian bulan April 2021. Dari data pada gambar berikut, akumulasi curah hujan total pada bulan April yaitu 165,253 mm. Terlihat curah hujan harian tertinggi atau maksimum pada tanggal 11 April, yaitu sebesar 72,48 mm. Ini termasuk kategori hujan lebat. Sedangkan pada tanggal 7, 12, 16, 18, 19, 20, 26, dan 27 April, dari data yang diperoleh tidak ada hujan yang terjadi. Curah hujan yang tinggi pada tanggal 11 April menunjukkan tingkat penguapan di Kota Tabang pada saat itu cukup tinggi dibandingkan dengan tanggal lain pada bulan April. Mekanisme hujan harian menunjukkan bahwa dalam skala regional, puncak curah hujan mengalami migrasi dari lautan menuju daratan, yang berkaitan dengan angin darat dan angin laut. Besarnya penguapan dipengaruhi oleh suhu laut dan kondisi atmosfer di atasnya yang dapat dilihat dari besarnya flux kalor laten dan uap air. Pengeluaran kalor sebagai proses perpindahan kalor dari lautan ke atmosfer menimbulkan pendinginan permukaan laut yang besarnya sebanding dengan besarnya penguapan. Selanjutnya, kesimpulan. Yang pertama adalah optical rain gauge merupakan alat yang digunakan untuk mengukur curah hujan dalam 1 menit tanpa harus mengumpulkan air hujan. Yang kedua, prinsip kerja optical rain gauge yaitu RG815 memancarkan cahaya secara terus-menerus oleh sensor inframerah dari transmitter dan diterima secara terus-menerus oleh receiver. Ketika receiver tidak menerima cahaya dari transmitter, maka fotodioda sebagai sensor penerima mendeteksi adanya hujan akibat perubahan cahaya. Yang ketiga, yaitu puncak curah hujan rata-rata per jam atau diurnal di Kota Tabang terjadi pada jam 17, yaitu sebesar 1,83 mm per jam. Besar curah hujan harian pada bulan April 2021 terjadi pada tanggal 11 April 2021 sebesar 72,48 mm. Ini termasuk kategori hujan lebat. Curah hujan ini dipengaruhi oleh kondisi topografi di Sumatera Barat yang sebagian besar wilayahnya pegunungan dan daratan tinggi, khususnya wilayah Kota Tabang yang berada di dekat ekuator dan Bukit Barisan, sehingga memberikan peranan cukup besar dalam pembentukan uap air dengan terjadinya proses penguapan air atau evaporasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf jika saya ada salah kata. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.